Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika kelas D dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai radioaktif dalam pemantauan pergerakan tanah. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan dimulai dari saya, Endelian Novadino Safalan, nomor NPM 24035010 011. Nama saya Selanjutnya, Muhammad Birlianto Dwi Cahyono dengan NPM 2403501191. Nama saya Ulul Azmi Ubaidillah dengan NPM 24035010046. Nama saya Desi Devitaloka Chandranto, NPM saya 24035010176. Nama saya Arjuna Raffi Gunawan Putra, NPM 24035010161. baik, berikut adalah perkenalan dari kami dan mungkin untuk yang pertama kita akan mulai membahas mengenai konsep dasar tentang radioaktif. Radioaktif sendiri adalah bahan yang berasal dari elemen-elemen yang memancarkan radiasi seperti selsium dan strontium yang sering ditemukan dalam limbah dari pengoperasian reaktor nuklir. Limbah radioaktif tidak hanya terdiri dari unsur radioaktif, tetapi juga mengandung senyawa organik yang berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbon atau yang bisa dikenal dengan PAH, termasuk naphthalene yang dihasilkan dari fasilitas laundry di area nuklir. Selanjutnya, dalam jurnal yang kami ambil, yang berjudul Penyisian Unsur Strontium dan Selsium pada limbah radioaktif dengan kandungan organik polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH menggunakan membran nanofiltrasi yang ditulis oleh Alifa Gaisani Husna dan tim, disebutkan bahwa limbah radioaktif termasuk dalam kategori limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, karena dapat menyebabkan pencemaran tanah dan juga air, serta risiko kanker bagi manusia akibat radiasi pengion. Studi ini menerapkan teknologi membran nanofiltrasi atau NF270 untuk memisahkan cesium, strontium, dan juga PAH dari limbah radioaktif buatan. Variasi yang diujikan mencakup tekanan operasi 4, 5, dan 6 bar, serta pH larutan 4, 7, dan 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cesium dan strontium dapat dipisahkan dengan sangat baik, bahkan hingga 100% pada kondisi pH yang netral dan basah. Keberhasilan ini disebabkan oleh interaksi muatan listrik antara ion logam positif dan permukaan membran yang negatif yang dikenal sebagai mekanisme tarikan elektrostatik. Di sisi lain, senyawa PHA yang tidak bermuatan dan bersifat hidrofobik lebih sulit untuk disaring menggunakan membran. Namun ketika PHA bercampur dengan cesium dan strontium, mereka membentuk senyawa kompleks organometalik yang meningkatkan kemampuan membran untuk menyisihkannya. Pada pH 7, tingkat penolakan PHA mencapai angka tertinggi yaitu 75,43%. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan tekanan operasi sejalan dengan peningkatan flux atau kecepatan aliran filtrat yang berpengaruh pada efisiensi dalam proses pemisahan. Meski demikian, fouling atau penyumbatan pada permukaan membran bisa terjadi akibat penumpukan dari senyawa radioaktif dan PHA yang telah dibuktikan melalui pengujian morfologi permukaan dengan menggunakan metode SEM dan FTIR. Secara keseluruhan, jurnal ini memberi wawasan yang mendalam tentang konsep dasar radioaktif, terutama dalam hal pencemaran limbah nuklir dan teknologi pengolahan yang efisien. Radioaktif bukan hanya masalah berkaitan dengan energi keselamatan, tetapi juga merupakan tantangan besar dalam pengelolaan limbah demi melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dilanjut dengan nomor 2. Jadi nomor 2 di sini ada jenis-jenis radioaktif untuk pemantauan pergerakan tanah. Ada 3, yaitu yang pertama cesium 137, jenis peluruan beta dan gamma dan mempunyai waktu paruh sekitar 30 tahun, dan kegunaannya yaitu digunakan sebagai tracer untuk mempelajari pergerakan tanah dan erosi.
CS137 menempel pada partikel tanah, sehingga distribusinya dapat dianalisis untuk menentukan arah dan tingkat pergerakan tanah. Emisi gamma dari CS137 memungkinkan deteksi dari luar tanpa perlu menggali tanah. Yang kedua, tritium H3, jenis peluruhan beta dan mempunyai waktu paruh sekitar 12,3 tahun. Dan kegunaannya yaitu umumnya digunakan untuk memantau pergerakan air tanah, namun dapat juga digunakan untuk mendeteksi pergeseran tanah yang mengandung air, berguna dalam hidrogeologi dan geoteknik, terutama pada tanah jenuh air. Dan yang terakhir ada strontium 90 atau SR90. Jenis peluruhannya beta, mempunyai waktu paruh sekitar 28,8 tahun dan mempunyai kegunaan kadang digunakan sebagai tracer dalam studi tanah dan pergerakan kontaminan. Meskipun kurang umum dibanding CS137, SR90 dapat digunakan dalam kondisi khusus. Sekian dari soal dari nomor 2, bisa dilanjutkan ke soal nomor 3. Baik, untuk nomor 3 yaitu mengenai penerapan zat radioaktif terhadap pemantauan pergerakan tanah. Jadi, dalam pemantauan pergerakan tanah, untuk mencegah longsor, ada banyak cara pencegahannya dengan memanfaatkan zat radioaktif. Misalnya radioisotop, kripton, radon, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chow Pei dan teman-temannya pada tahun 2005 di kawasan Pindar River Himalaya Garhwal, tepatnya di India, menunjukkan pemantauan gas radon dan radon dalam mata air di wilayah longsoran itu aktif. Hasil mengungkap bahwa kadar radon relatif lebih tinggi di bagian atas lereng, di mana retakan dan aliran air lebih intens dibandingkan di bagian bawah longsan. Perbedaan ini menggambarkan struktur retakan internal yang memungkinkan migrasi gas dari dalam ke permukaan dan memberikan gambar nyata tentang deformasi subsurface. Teknik gas radon kontinu juga dipakai di lokasi gempa untuk memonitor perubahan sebelum pergeseran geologi dan menunjukkan bahwa gas ini sensitif terhadap tekanan dan air dalam sistem retakan. Pada Lagadas Basin, yaitu Yunani, fluktuasi radon berikut hujan deras mencerminkan perubahan subsurface, sekaligus menjadi indikasi sistem pemantauan masa depan untuk longsoran. Selain itu, radioaktif digunakan untuk memetakan struktur internal lereng, terutama retakan dan zona lemah. Teknik seperti pemetaan anomali radon telah terbukti efektif. Di beberapa penelitian insinyur sipil, variasi konsentrasi radon dalam gas tanah diteliti untuk mengungkap batas zona longsoran dan karakteristik struktur batuan dan lereng rekayasa. Ketika batuan mengalami tekanan atau lapisan retak terbuka, gas radon dari aliran bawah tanah akan meningkat, menciptakan kejanggalan yang bisa diukur. Salah satu penelitian di Cina membuktikan bahwa analisis anomali radon bisa menentukan batas longsoran dan membedakan zona struktur lereng, menjadikannya metode yang sederhana namun sangat informatif. Contoh lainnya ialah penggunaan radioisotop sebagai tracer. Isotop seperti H3, natrium 24, kromium 51, bromium 82, dan iodin 131 disuntikan atau dialirkan ke dalam sistem air tanah pada lereng. Melalui detektor di berbagai titik monitoring, para ilmuwan dapat memantau rute dan kecepatan aliran air atau sedimen di bawah permukaan. Informasi ini berguna karena ketika air memulai merembes masuk lereng, tekanan pori meningkat, yang merupakan sinyal awal potensi longsor. Tracer radioaktif memungkinkan identifikasi jalur rembesan air dan menentukan kecepatan pergerakan yang berguna dalam merancang sistem drainase aktif. Dilanjut oleh teman saya. Mohon maaf, kita masih di mute. Lebih jauh, ada pemanfaatan nobel gas radionuklida, misalnya 85 kripton atau 39 argon.
dalam studi residensitas air tanah. Walaupun lebih umum dalam penelitian geologi jangka panjang, teknik lanjutan seperti atom trap trace analysis atau ATTA telah mengeksplor potensi pemetaan aliran mendalam pada lereng dengan ketepatan analisis waktu yang tinggi. Ini penting untuk memahami ketersediaan air atau akumulasi tekanan pori secara historis yang akan mempengaruhi stabilitas lintas musim. Sementara itu, radionuklida kosmogenik seperti 10 berilium, 14 karbon, 26 aluminium, dan 36 klorin digunakan untuk exposure dating, yaitu mengukur waktu sebuah permukaan tanah atau batuan terekspos ke udara dan mengalami erosi. Dengan mempelajari kadar isotop ini pada material longsoran atau sedimen sungai, para ilmuwan dapat menyusun riwayat pergerakan massa di suatu lereng. Pendekatan ini memberi pengarahan mitigasi jangka panjang karena memungkinkan perkiraan frekuensi kejadian longsor dan pola erosi di suatu daerah. Secara keseluruhan, teknologi berbasis radioaktif memberikan kemudahan dalam pemantauan tanah untuk pencegahan longsor seperti metode tracer yang efektif untuk pemantauan dinamis dan cepat. Alat pemetaan anomali radon yang hemat biaya untuk identifikasi zona kritis, serta teknik dating isotop yang memberi wawasan historis penting. Kombinasi ini mendukung perancangan struktur teknis seperti saluran drainase, pipa filtrasi, atau pembangunan wajah lereng, serta sistem peringatan dini yang didasarkan pada data yang tepat. Melalui penggabungan langkah-langkah, mulai dari deteksi awal hingga mitigasi struktural, metode radioaktif terbukti mampu mendukung keselamatan masyarakat dan mencegah kemungkinan kerusakan akibat longsor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat radioaktif seperti cesium-137 dan strontium-90, tritium, dan gas radon memberikan kontribusi signifikan dalam pemantauan pergerakan tanah serta potensi bencana longsor. Kemampuan radioaktif untuk berperan sebagai tracer dan indikator perubahan bawah permukaan memungkinkan deteksi dini pergerakan tanah tanpa metode yang invasif. Di sisi lain, penerapan teknologi pemisahan limbah radioaktif seperti membran nanofiltrasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat teknologi ini tetap sejalan dengan prinsip penting untuk prinsip keamanan dan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, radioaktif dapat terus dimanfaatkan sebagai alat penting dalam mitigasi resiko geoteknik. Baik, jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.